sampaikan ketika malam ini untuk beliau-beliau dan untuk album dua sisi. Oke. Bang, mulai. Burger Kill adalah grup musik heavy metal yang berasal dari kota Bandung, Jawa Barat, digagas sejak 11 Mei 1995 oleh Aristanto, biasa disapa Ebens, bersama teman-teman sekolahnya. Nama band ini diambil dari sebuah nama rumah makan makanan siap saji asal Amerika, yaitu Burger King, yang kemudian oleh mereka diparodikan menjadi Burger Kill. Dari lebih 2 dekade perjalanan musiknya, Burger Kill dinobatkan sebagai band metal dalam ajang penghargaan Metal Hammer Gold di luar negeri. Dengan formasi Ebens, gitar, Kimung, bass, Ivan, vokal, dan Toto, drum, Burger Kill berhasil merilis single pertamanya melalui label independen 4124 yang dibentuk oleh salah satu tokoh underground pada masa itu Richard Mutler, Pas Band, dengan merilis album kompilasi band-band yang ada dalam komunitas musik di Bandung pada awal 1997. Nama lain seperti Full of Hate, Pupen, dan Cherry Bombel juga turut serta dalam album kompilasi yang berjudul Masa Indah Bangatasikan tersebut. Burger Kill berhasil menembus pentas mancanegara dengan tampil dalam ajang festival musik metal terbesar di dunia Wacken Open Air di Jerman tahun 2015, kemudian lanjut tampil dalam gelaran festival metal Bloodstock Open Air di Inggris. Sukses merambah Eropa, Australia hingga Amerika Serikat dan menorehkan sejarah baru dalam skena musik metal di tanah air dengan menggabungkan musik metal yang agresif dengan harmonisasi orkestra dalam gelaran pertunjukan yang diselenggarakan di Bandung. Pada akhir tahun 1997, Burger Kill kembali ambil bagian dalam kompilasi Breathless dengan menyertakan 2 lagu, Of Fred Sucks dan Myself di dalamnya, bersama band-band hardcore lain diantaranya Deadly Ground dan Step Forward. Setahun kemudian, perjalanan band berlanjut dengan merilis single Blank Proudness pada 1998 yang dimuat ke dalam album kompilasi dari band-band Green Coret komunitas musik bawah tanah ujung berung berjudul Independent Rebel. Kemudian pada awal 1999, Burger Kill mendapat tawaran dari perusahaan rekaman independen Malaysia, Anak Liar Records yang berakhir dengan kontrak rilis album Three Way Split bersama dengan band Inferial, Malaysia, dan Watch It Fall, Prancis. Burger Kill mempersembahkan 4 lagu dalam album ini, Hail the Pain, Hancur, Rendah, dan lagu yang pernah rilis dalam album kompilasi Independent Rebel tahun sebelumnya, Blank Proudness. Anak Liar Records juga merilis ulang Breathless di Malaysia. Banyak hal terjadi yang menyebabkan perilisan album debut Burger Kill menjadi tertunda, di antaranya termasuk pengunduran diri Kimung terkait aktivitasnya di luar band selama proses penggarapan album, walaupun ia telah menyelesaikan tugasnya dalam mengisi track bass untuk album debut ini, hingga akhirnya Burger Kill dipertemukan dengan Dadan, kelak manajer band, pemilik label independen Riotic Records yang bersedia untuk merilis debut album Burger Kill tanpa kontrak yang rumit tahun 2000. Banyak hal terjadi yang menyebabkan perilisan album debut Burger Kill menjadi tertunda, di antaranya termasuk pengunduran diri Kimung terkait aktivitasnya di luar band selama proses penggarapan album, walaupun ia telah menyelesaikan tugasnya dalam mengisi track bass untuk album debut ini, hingga akhirnya Burger Kill dipertemukan dengan Dadan, kelak manajer band, pemilik label independen Riotic Records yang bersedia untuk merilis debut album Burger Kill tanpa kontrak yang rumit tahun 2000. Dengan mundurnya Kimung, 3 personel yang ada yakni Ivan, Ebens, dan Toto memutuskan untuk menambah anggota band dengan formasi 2 gitar sekaligus mencari pengganti Kimung, kemudian bergabunglah Ugum, disapa dengan Ugum, Disorder Lies, dan Abdul Kandris, disapa dengan Andris atau Abah, Forgotten, sehingga Burger Kill pada masa ini digawangi oleh Ivan, vokal, Ebens, gitar, Toto, drum, Ugum, gitar, dan Andris, bass. Formasi ini kemudian fokus untuk menggarap album berikutnya. Pertengahan Juni 2003,
Burger Kill menjadi band hardcore pertama di Indonesia yang menandatangani kontrak sebanyak 6 album dengan salah satu label terbesar di negeri ini, Sony Music Entertainment Indonesia, SMI. Pada masa itu, penandatanganan kontrak ini bukanlah keputusan populer bagi sebuah band yang tumbuh dari komunitas musik bawah tanah yang syarat akan independensinya. Banyak pro dan kontra atas kontrak tersebut, terutama dari kalangan komunitas. Pada periode ini, gitaris Ugum mengundurkan diri dari band karena adanya perbedaan musikalitas dengan konsep bermusik Burger Kill, lalu posisinya digantikan oleh Agung Ridho, disapa dengan Agung Helfrock Jeruji, yang memang sudah berada dalam lingkaran komunitas Homeless Crew Burger Kill sejak tahun 2000-an. Bersama jajaran baru inilah Burger Kill semakin produktif dalam menggarap materi untuk album selanjutnya. Pada awal tahun 2005, kembali terjadi perubahan formasi dengan mundurnya Toto karena kesibukan aktivitas di luar band, sehingga Burger Kill memutuskan untuk merombak formasinya dengan memindahkan Andris dari posisi bass ke posisi drum dan tetap melanjutkan proses penggarapan album ketiga, meskipun porsi rekam track bass dan drum dilakukan sekaligus oleh Andris, karena mengejar tenggat waktu yang telah ditetapkan pihak label. Sedangkan posisi bass dipegang oleh Ramdan, Infamy, yang juga berada dalam lingkungan komunitas bawah tanah. Sekitar 2 tahun menjalani kontrak dengan label besar, setelah sebelumnya pihak label merilis ulang, Repak, album 2 sisi awal 2005, Burger Kill dan pihak label sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama pada November 2005, karena tidak adanya kesepakatan yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan kontrak tersebut. Burger Kill memutuskan untuk merilis album ketiganya melalui label yang mereka dirikan sendiri, Revolt Records. Namun, beberapa minggu sebelum jadwal peluncuran album, Ivan menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Juli 2006 karena sakit yang telah lama dideritanya. Masih dalam suasana berduka, Burger Kill meluncurkan album ketiganya bertajuk Beyond Coma and Despair tanggal 20 Agustus 2006 yang dilanjutkan dengan serangkaian tur Jawa dan Bali. Sesuai dengan agenda yang telah direncanakan sebelumnya, untuk menggantikan posisi vokal selama tur, Yadi, Motor Deat, didapuk menjadi vokalis sementara menggantikan peran mendiang Ivan. Kemudian, melalui proses audisi akhirnya Yupi Yupiki, dikenal dengan Vicky Mono, Heavenfall, terpilih untuk menjadi vokalis tetap Burger Kill, hingga formasi yang digawangi oleh Ebens, gitar, Agung, gitar, Andris, drum, Ramdan, bass, dan Vicky, vokal, merupakan salah satu formasi terbaik Burger Kill. Tak lama setelah tur di Bandung, Semarang dan Bali, Burger Kill bertolak ke Australia awal 2009, dalam rangka promosi album Beyond Coma and Despair yang juga diterbitkan oleh label Xenophobic Records, Australia. Gelaran tur ini diberi tajuk Invasion of Noise dengan tampil di kota-kota besar di Australia dan diundang pihak label untuk juga tampil dalam salah satu festival musik terbesar di negeri kanguru, Soundafest Festival 2009, kemudian tampil di Malaysia dan Singapura 3 bulan berikutnya. 5 tahun setelah Beyond Coma and Despair, Burger Kill merilis album keempatnya bertajuk Venomous pada 14 Juni 2011. Acara peluncuran album ini digelar di Bulungan Outdoor, Jakarta, berupa konser pertunjukan langsung yang diselenggarakan pada 16 Juli 2011 bertajuk Venomous Live in Concert, dimeriahkan oleh band Paper Gangster, Nemesis, dan Dead Vertical. Proses kreatif penggarapan album ini memerlukan waktu hampir 1 tahun yang mulai dikerjakan sejak 2010. Kemudian proses rekam hingga selesainya album ini rampung dalam 3 bulan. Album ini selain dirilis di tanah air, juga di Malaysia dan Australia melalui label Revolt Records dan Xenophobic Records, Australia. Pada akhir tahun 2011, Venomous dinobatkan sebagai album Indonesia terbaik 2011 menurut majalah Rolling Stone Indonesia. Awal tahun 2013, Burger Kill meluncurkan film dokumenter bertajuk We Will Bleed yang menceritakan tentang perjalanan karir bermusik Burger Kill sejak awal.
Film dengan durasi 90 menit ini juga menampilkan wawancara dengan mantan anggota dan personel yang memiliki andil bagi perkembangan karir Burger Kill, sekaligus didedikasikan sebagai wujud apresiasi bagi mendiang Ivan yang diyakini bahwa tanpa dirinya, Burger Kill tidak akan seperti sekarang ini. Burger Kill menorehkan lagi prestasinya dengan tampil dalam ajang festival metal terbesar dunia Wacken Open Air di Schleswig-Holstein, Jerman, tanggal 31 Juli 2015 sebagai penampil pamungkas di panggung Headbanger Stage. Kemudian dilanjutkan minggu berikutnya dalam gelaran festival metal Bloodstock Open Air di Derbyshire, Britania Raya, tampil pada hari yang sama dengan band Jasad di panggung Sophie Lancaster Stage tanggal 8 Agustus 2015. Pada pertengahan tahun 2016, formasi band yang dianggap paling solid ini akhirnya pecah, dengan mundurnya Andris sebagai drummer setelah 16 tahun bersama, yang terlibat sejak penggarapan album debut 2 sisi dan mewarnai perjalanan serta menjadi bagian dari kesuksesan Burger Kill. 69, mundurnya Andris di tengah proses penggarapan album baru ini, mendapatkan reaksi yang beragam dari para fans Burger Kill meyakini bahwa Andris menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan karir band. Setelah 4 tahun digarap sejak 2014, album kelima Burger Kill yang bertajuk Adamantine diluncurkan pada 20 April 2018. Judul album ini dicetuskan oleh Dom Lawson, jurnalis musik yang juga seorang musisi asal Inggris. Ia menulis untuk media Metal Hammer dan The Guardian yang memiliki hubungan dekat dengan Burger Kill sejak kunjungan peliputannya dalam gelaran Festival Musik Bandung Berisik pada Mei 2012. Adamantine terpilih ke dalam daftar 50 album metal terbaik 2018 versi Metal Hammer. Sementara dalam ajang bergengsi Belantika Musik Nasional Anugerah Musik Indonesia, AMI, Awards 2018, album ini dinominasikan untuk kategori grafis desain album terbaik, juga lagu, Superficial, sebagai nomine untuk kategori karya produksi metal hardcore terbaik dalam ajang yang sama. Penghujung tahun 2019, Burger Kill mewujudkan mimpinya merambah Amerika Serikat. Tur ini bertajuk Adamantine American Tour 2019 yang berlangsung secara maraton sejak 16 hingga 31 Oktober 2019. Burger Kill berkolaborasi dengan band Suaka yang akan menjadi band pembuka bagi setiap penampilan Burger Kill di kota-kota besar bagian timur Amerika, di antaranya Philadelphia, Chicago, New York, Madison, Milwaukee, Minneapolis, Ohio, termasuk ibu kota Amerika, Washington, D.C. Burger Kill kembali menorehkan prestasi dan sejarah baru dalam musikalitasnya dengan meluncurkan album mini, EP, bertajuk Killchestra pada 20 April 2020. Konsep musik dalam album ini merupakan gubahan musik ekstrim yang agresif pada album-album Burger Kill sebelumnya dengan balutan musik orkestra tanpa menghilangkan esensi dan atmosfer dari lagu-lagu yang digubah tersebut. Dalam masa pandemi, semua aktivitas Burger Kill tertunda, di antaranya serangkaian tur dan tampil kembali di WOA dan konser-konser, sehingga konser hanya dapat dilakukan secara virtual, termasuk konser perayaan hari jadi ke-25 Burger Kill di penghujung tahun 2020 bertajuk 25 TH Anniversary Virtual Concert, yang dapat diakses secara daring bagi para begundal dan penikmat musik metal lainnya. Di tengah simpang siur mengenai vokalis pengganti Vicky dan rencana konser Burger Kill, sang pendiri, motor utama dan personel asli Burger Kill sejak awal dibentuk, Evans pergi untuk selama-lamanya. Kepergiannya secara mendadak di tengah proses pengambilan gambar untuk konser virtual pada 3 September 2021 meninggalkan duka yang mendalam bagi rekan-rekan musisi. Harapannya untuk tampil bersama band idolanya God Bless tuntas sudah 2 hari sebelumnya, yang digelar di ISBSD di Tangerang, Banten. Dalam rangka memperingati 100 hari kepergian Evans, di penghujung 2021 Burger Kill merilis Roar of Chaos, dengan menggait vokalis baru, Ronald Alexander Raja Haba, Carnivoret. Bergabungnya Ronald sebagai bagian dari perjalanan Burger Kill, telah direncanakan sebelumnya dengan beberapa kali pertemuan dalam rangka penyesuaian dan langsung terlibat dalam proses penggarapan single, Roar of Chaos, yang dirilis melalui platform digital pada 18 Desember 2021.
Mengawali tahun 2022, Burger Kill menyelenggarakan konser virtual bertajuk After the Storm yang disiarkan melalui kanal YouTube pada 8 Januari 2022 sebagai momentum untuk tetap terus berkarya setelah melewati masa sulit dalam perjalanan karirnya. Sekaligus menjawab harapan khususnya para begundal dan penikmat musik metal lainnya atas eksistensi Burger Kill untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Konser ini menampilkan tembang-tembang populer Burger Kill yakni Undefeated, Adamantine, Shadow of Sorrow, Beyond Coma and Despair, Perjara Batin, Berkarat, dan single terbaru, Roar of Chaos. Konser virtual ini merupakan debut penampilan Burger Kill dengan formasi baru yang diawali dengan narasi monolog oleh Morgue Vanguard. Mengawali tahun 2023, Burger Kill merilis single, Resilient Blood, yang diluncurkan melalui kanal YouTube dan platform digital pada 14 Januari 2023. Single ini sempat dibawakan Burger Kill dalam penampilannya pada Festival Metal WOA di Jerman, awal Agustus 2022. Klip video, Resilient Blood, menampilkan cuplikan tur Burger Kill selama berada di Eropa, termasuk penampilannya di panggung WOA. Bertepatan dengan hari kelahiran Ebens pada 26 Maret, Burger Kill kembali merilis single, Hollow, yang ditujukan khusus bagi Ebens sebagai sosok penting dalam perjalanan karir band dan sebagai bagian dari penghormatan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkaran Burger Kill. Berbeda dengan tembang-tembang sebelumnya, Hollow dibawakan dengan teknik bernyanyi yang juga dinyanyikan oleh Agung Helfrog. Selama bertahun-tahun, Burger Kill telah tetap konsisten dalam gaya musik mereka yang kuat dan pesan-pesan yang kuat dalam lirik mereka. Mereka sampai saat ini diakui sebagai salah satu band metal paling dihormati di Indonesia.